bahwa ini bukan konsekuensi yang sederhana yang kemarin kita sampaikan. Kemudian dalam surat Al-Maidah, kemudian dalam surat Al-An'am. Konsekuensi syirik lebih kurang ada 3 dalam Quran. Yang pertama, Allah mengancam dengan bahasa tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, muncul pertanyaan ini. Kalau ada orang yang sudah bertobat lalu bagaimana? Kan gitu. Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika pelaku kesyirikan sampai dijemput oleh malaikat maut sementara dia belum bertobat kepada Allah. Maka itu yang dimaksud dalam golongan ayat ini. Maka meninggalnya seseorang sebelum dia bertobat akan kesyirikan, maka dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Karena kalau tempat di akhirat itu kan perkara yang menggetarkan jiwa seharusnya. Penghuni surga dia pasti kekal dalam surga. Enggak mungkin penghuni surga kembali ke neraka. Penghuni neraka ada 2 golongan. Yang satu ada yang kekal, yang kedua dia transit. Yang kekal ini memang zalim, merugi benar Pak. Kekal selama-lamanya dia menjadi penghuni neraka. Nah kalau sudah seperti ini perkataan Allah, lalu kemudian apa yang membuat kita tidak segera bertobat kepada Allah? Selama-lamanya dalam neraka ini kan ngeri. Tapi khusus orang-orang yang yakin kepada ayat-ayat Allah. Yang nggak yakin nggak juga. Kemudian yang kedua, penghuni neraka ini ada yang sementara setelah dosanya habis, kemudian dia dikembalikan oleh Allah ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Nah barulah dia mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Cuman pertanyaannya, berapa lama kita disiksa di neraka? Kalau 1 hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 kehidupan dunia, 1000 tahun. Berarti kalau sehari saja kita disiksa di akhirat itu lamanya 1000 tahun. Dibandingkan hidup 60 tahun udah kayaknya udah 60 tahun itu. Baru 60 tahun, nah kalau 1000 memang luar biasa. Makanya para ulama itu kalau sudah berbicara tentang kematian itu bergetar gigi, menggigit, tidak kuat menahan air matanya kemudian menetes. Padahal ulama itu kan orang yang takut kepada Allah. Itu pun masih begitu. Para sahabat juga seperti itu, nangis ketika sudah berbicara tentang kematian. Makanya kalau ada orang akhir zaman kemudian tidak nangis juga ketika berzikir mengingat kematian, berarti ada yang masalah dalam hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Berarti dalam hatinya itu ada penyakit. Bukannya hilang malah ditambah oleh Allah. Ini bahaya sekali. Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang pertama, kita agak bersingkat ini. Karena kalau 3 ini aja yang kita bahas sampai Isya, hanya 3 ini kita bahas. Ya, kita ingin coba walaupun tidak mendalam, paling tidak sampul-sampulnya ini sudah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Maidah ayat 72, ini konsekuensinya juga ngeri. Allah mengharamkan surga pada pelakunya. Ini kan mirip-mirip aja Pak. Di sini nggak diampuni. Yang kedua, Allah mengharamkan surga bagi pelakunya. Berarti apa kalau mengharamkan surga? Kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka itu artinya apa gitu? Apalagi yang bisa kita tersenyum, kita banggakan ketika kekal di dalam neraka itu rasanya nggak ada. Yang ketiga, dalam surah Al-An'am 88 nanti rinciannya Bapak Ibu bisa tadabburi dalam tafsirnya. Al-An'am 88, bagi pelaku orang yang menduakan Allah, artinya orang yang melakukan kesyirikan, musyrik orangnya, konsekuensinya ketiga adalah maka lenyaplah seluruh amal pahala yang didapat, habis semua. Syirik yang seperti apa yang menghabiskan? Yang pertama ada syirkul akbar, dia syirik besar. Yang kedua syirkul asghar, yang kecil. Kalau yang syirik kecil Bapak Ibu, kalau dalam bahasa ininya agak cukup aman, tapi nggak ada yang aman sebenarnya. Tetapi syirik kecil dia tidak sampai membatalkan kemurnian dari syahadat. Apa contohnya? Riya. Kalau riya itu kan kata Nabi tidak menghabiskan pahala seluruhnya, tapi menghabiskan pahala yang dikerjakan pada waktu itu. Kita sholat tahajud misalnya, kemudian paginya kita cerita sama orang,
Tadi malam mana sholat tahajud, ya Allah 12 rakaat nih. Hilang saudara. Setiap orang sampai. Nah, antum berapa banyak sholat tahajud? 2, cuma 2. Ya Allah. Anak nggak sombong ya, cuma nyampein aja. Jadi bisikan setan itu luar biasa, Bapak. Kayaknya nggak sombong tapi bahaya gitu ya. Seperti itu tuh, bahaya sekali. Itu syirik kecil ria. Nah, di saat itu amal sholat yang lainnya insya Allah nggak hilang. Cuman amal tahajud tadi malam itu hilang ketika dipamerkan itu hilang. Tapi amal yang lainnya aman. Tapi kalau syirkul akbar cukup satu kesyirikan, maka amal yang lainnya itu hilang. Cukup satu kesyirikan dilakukan yang besar, maka amal yang lainnya itu hilang. Hilangnya permanenkah atau hilangnya sementara? Khilafiyah. Tapi kalau saya lebih sepakat kepada pendapat tentang bahwa amal yang hilang karena kesyirikan ini, maka dia hilangnya sementara. Ketika orang yang bertobat penuh dengan Allah, maka pahala ini bisa kembali kepadanya. Kembali. Jadi nggak mulai dari nol. Yang mulai dari nol itu cuma pertama. Kalau ini enggak, jadi dikembalikan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan bahwa saya ingin mengejar ketinggalan itu. Jadi kalau duluan para sahabat masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab ketika masuk Islam disaksikan oleh Hamzah, oleh sahabat-sahabat di situ, Abu Bakar ketika di rumah Rasulullah. Maka ketika sudah bersyahadat, saya ingin mengejar ketinggalan itu. Karena masuk Islamnya bukan yang pertama. Sama dengan ketika di zaman Umar bin Khattab, ada anak yang digandeng oleh ayahnya menghadap Umar bin Khattab, kemudian ditanya oleh beliau, berapa usia anak anda? 5 tahun. Tapi udah berkumis, udah berjenggot. Mana mungkin ini anak 5 tahun sudah sedemikian besarnya ini. Oh, maksud 5 tahun itu baru 5 tahun ini mengenal Islam, yang sebelumnya enggak. Usia zahirnya 25 tahun. Jadi usia kita boleh 60 tapi belum tentu utuh 60 tahun. Jangan-jangan setahun ini yang terhitung ini. Tidur kita berapa banyak, berapa jam? Kalau dikalikan dengan usia kita, udah berapa tahun kita untuk tidur saja. Padahal Allah tidak minta banyak, Bapak Ibu. Makanya kalau dalam harian kita amal yaumi dalam mutaba'ah, kalau kita mengevaluasi diri kita, bagusnya setiap kita punya mutaba'ah, yang itu ditempel di kamar kita masing-masing. Memang bi'an solihah ini memang berat, Bapak Ibu rahmatullah, tapi harus kita lakukan. Anda ditempel, itu kan insya Allah nggak riya. Kalau suami istri insya Allah nggak riya. Kalau keluar itu berbahaya. Tempel ini isinya apa? Sholat 5 waktu, ya jamaah enggak kalau yang laki-laki. Kemudian tahajud, tilawah Quran, duha, sedekah. Nah, yang dilakukan di hari itu ciklis. Orang nggak tahu, tapi hanya kita. Itu mutaba'ah harian kita. Kan bukankah para sahabat ketika tertinggal satu sunnah saja itu nangisnya kok gak henti-henti? Artinya apa? Kemaksiatan para sahabat itu bukan melakukan maksiat seperti pandangan kita hari ini, enggak. Ketinggalan satu sunnah itu nangisnya luar biasa, Bapak Ibu. Para sahabat itu sudah maksiat, padahal tinggal satu sunnah itu udah maksiat, nangisnya gak henti-henti. Imam Syafi'i terlihat 1 detik saja aurat perempuan ketika naik kendaraan, istighfarnya gak henti-henti. Nah, kalau kita apakah hanya betis yang terlihat di jalan-jalan tuh, Pak? Bukan hanya betis, 3/4 tubuh perempuan sering terlihat di jalan-jalan. Tapi bang sulit, perintah Quran ghadul basar. Ketika naik mobil kan nggak mungkin tundukkan pandangan. Nggak mungkin, pandangan tundukkan, kita sedang bawa mobil. Sekali mata memandang, di situ berseliweran aurat yang ya Allah, maka nggak ada kata lain kalau udah di jalan itu perbanyak istighfar. Ya, kalau udah di jalan itu memang luar biasa. Maka ukuran maksiat ini itu salah satu tanda dari tauhidnya seseorang. Kalau ngukur kita zina itu baru maksiat, kita ngukurnya, oh itu udah parah. Jadi kalau cuman pegang-pegangan dengan bukan mahram itu belum maksiat, oh berarti iman kita masalah. Jadi ukuran maksiat itu tergantung dari iman seseorang. Maka kalau Imam Syafi'i jangankan megang, terlihat 1 detik saja itu udah merasa berdosa besar. Terlihatnya 1 detik, ya, subhanallah. Itulah para ulama. Ya wajar saja ketika Rasulullah menyebutkan menjadi ahli surga tanpa hisab. Ya, kalau kita mudah-mudahan perjuangan kita berat. Bapak Ibu rahmatullah, bahaya.
lenyap seluruh amal pahala. Maka Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab. Segera mungkin kembali kepada Allah, berserah diri kepada-Nya. Allah, hamba sadar ya Allah. Hamba sadar ya Allah, kesyirikan yang banyak. Tapi insya Allah mulai hari ini hamba kembali kepada-Mu ya Allah. Karena kalau enggak Bapak Ibu, min qabli ayyatiyakumul adab, maka tunggu Allah akan timpakan kepada kalian azab. Karena kalau di keilmuan saya tentang ruqyah ini contohnya, itu kan berselaras dengan kesyirikan kebanyakan. Jadi lebih kurang 15 tahun bergerak di dalam ruqyah syariah. Setiap pasien yang datang, kalau dipresentasikan ya 90-an% lah, itu rata-rata pelaku kesyirikan. Tapi memang luar biasanya Bapak Ibu, orang itu sadar ketika diazab dulu. Diazab dulu baru sadar. Memang saya sampaikan, kok nunggu diazab Pak? Kok nunggu diazab dulu baru sadar? Sebelum diazab baru sadar. Itulah Ustaz. Nah itulah, udah itu zamannya. Nah itulah Ustaz. Itulah Ustaz. Ada yang stroke dulu, dia baru sadar. Oh iya dulu Ustaz dulu sering melakukan kemusyrikan sehingga jin itu nggak mau keluar dari diri. Ya, macam-macam Bapak Ibu, bentuk azab yang Allah timpakan. Nah, ini nanti detailnya kita tadabburi atau kita berdalam nanti di pertemuan selanjutnya. Pertama, Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Fathul Majid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata arafan wa qahinan. Ya. Barang siapa yang mendatangi arafan, peramal, atau bahasa kitanya ramalan, menyimpulkan sesuatu peristiwa yang belum terjadi, itu ramalan. Tetapi memprediksi sesuatu yang belum terjadi, contohnya BMKG, itu ilmiah. Karena berdasarkan keilmuan, maka BMKG nggak ada yang berani mengatakan pasti besok hujan, nggak berani. Namanya juga prediksi. Perakiraan ya. Perakira itu kan bisa benar bisa salah. Tapi yang bahaya itu ketika sudah menyimpulkan dengan, apalagi diiringi dengan keyakinan yang mantap. Pokoknya kalau berobat ke dokter itu pasti sembuh. Oh. Itu kan kalau kita renungkan sebenarnya ya semuanya itu wasilah saja. Ada orang ke dokter udah ganti 3 kali belum sembuh juga. Ada orang yang minum air putih bacain Al-Fatihah sembuh bismillah. Ini semua wasilah, perantara. Maka kata-kata ini bisa menjadi harimau bagi kita. Ketika kita mengatakan dokter itu loh hebat itu, dia kalau kesana pokoknya sembuh gitu, hati-hati. Yang boleh kita katakan insya Allah dengan asbab dokter itu biasanya sembuh boleh. Dengan asbab beliau wasilah. Tapi kalau sudah mengatakan gitu. Sama dengan dulu ketika saya baru lulus kuliah itu banyak ibu-ibu di kampung, orang tua itu pada heboh tentang pokoknya kalau tidak jadi PNS itu masa depannya suram. Hati-hati ini. Pokoknya yang masa depan cerah itu cuma PNS, hati-hati. Hukum jadi PNS boleh, itu fikihnya boleh, tapi menjadikan bahwa PNS itu jaminan kecerahan masa depan nggak boleh. Karena juga banyak yang PNS itu sengsara. Nggak boleh, Bapak. Semua ini wasilah. Ya, bahwa ini hanya perantara semuanya. Ya. Yang dulu saya pernah menyampaikan materi tentang ahamiyah ma'rifatillah di bab ketiga tentang al-barakah, tentang keberkahan. Ada orang yang nampaknya pas-pasan penghasilannya, kemudian anaknya banyak, dia sekolah cukup. Ada orang penghasilannya besar, dia pusing terus nggak cukup-cukup. Di mana letaknya? Al-barakah, keberkahan. Ini karena wasilah semuanya.
maka tidak berhak kita menjadikan wasilah itu sebagai jaminan. Wasilah itu tetaplah hanya perantara, yang menjamin tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nujum dulu sempat tenar. Ilmu bintang. Yang Agustus lahirnya Scorpio. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada Zat? Zaman now ini masih ada. Masih ada. Masih saya juga. Leo kemudian Enggak cocok. Cancer. Pisces. Ya, ada ketik SMS dulu kirim dan sebagainya. Nampaknya sederhana Bapak Ibu, tapi itu masuk dalam sirkul akbar. Syirik besar, nampaknya sederhana. Ya. Makanya kalau di Saudi Arabia ada namanya KPK khusus, Korps pemberantasan kesyirikan, bukan korupsi. Kalau KPK-nya Indonesia korupsi, kalau di Saudi Arabia kesyirikan. Jadi ada timnya, para syekh itu keliling. Pokoknya ada indikasi laporan di sana ada tukang sihir, wah ada tukang ramal, diambil, kemudian disidang. Hari Selasa sidang, terbukti hari Jumat kisos. Potong kepala, kalau tukang sihir nggak nanggung-nanggung. Ya, di kita aja tukang sihir diagung-agungkan. Kalau kalian dicari, kan? Ya. Karena memang zalim menurut syariat. Yang luar biasa. Dan kalau tidak salah saya pernah dengar bahwa agama yang lain itu ternyata juga mengharamkan si tukang sihir karena menzalimi. Apalagi agama yang kita yakini, tukang ramal yang meramalkan sesuatu. Contohnya, mohon maaf Bapak Ibu rahmati Allah, ada calon anggota dewan atau calon kepala daerah, dia mau nyalon, nanya ke peramal, kira-kira saya jadi enggak? Oh, kalau apa saya jadi, ini syaratnya. Ya kalau tukang ramal bisa duduk kepala daerah, disuruh nyalon, nggak usah pakai modal gitu kan. Memang banyaknya itu al-kadhib, memang para pendusta. Ini bahaya Bapak Allah. Maka hidup kita ini adalah tidak usah sibuk dengan bentuk ramalan, apalagi bentuk ramalan sekarang sudah dikemas dalam bentuk organisasi. Ada salah satu kesyirikan, ya. Dan itu sudah dikemas dalam bentuk organisasi. Pusatnya di Lampung, DPP-nya Dewan Pengurus Pusat. Guru besarnya itu dapat ilmu itu dari suara. Dipanggil namanya, kemudian diikuti suaranya sampailah ke suatu bukit. Kemudian di bukit itu diminta ritual ini diikuti ritualnya. Karena mungkin orangnya cerdas, akhirnya dibentuk organisasi. Dibuatlah DPW-nya, dibuatlah DPD-nya. Sampai di Dharmasraya. Nah, ketua Dharmasraya itu orang Gunung Medan. Dan itu ada ritualnya, masuk ke sana ada ritualnya. Pakai air, kemudian masukin tanah lempung, tanah yang kuning itu, diaduk, dibaian, diminum. Kemudian distempel sininya, kayak bikin tato. Itu anggotanya. Seperti itu. Dan bahkan ada salah satu wali nagari di Dharmasraya ini yang ikut dalam anggota itu. Bayangkan Bapak Ibu, ngeri. Itu kan orang kreatif, artinya orang berilmu sampai dia membuat organisasi tapi salah jalan. Ya. Luar biasa Bapak Ibu Allah. Maka konsep kita adalah tu'minu wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Konsep kita dalam rukun iman yang keenam adalah bahwa kita yakin akan takdir Allah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, kalau nasib kita sudah ditetapkan oleh Allah ya Rasul, kenapa kita tidak pasrah saja? Udah pasrah saja. Besok mau jadi apa terserah, mau masuk surga neraka, tahu udah tertulis di lauh mahfuz. Kata sahabat ini, apa kata Nabi SAW? Nabi tidak pernah mengatakan iya, tidak. Tapi Nabi mengatakan la ya'malu bi amali ahli jannah. Tugasmu itu melakukan amal yang dapat mendekatkanmu ke surga. Artinya apa? Ikhtiar bermaksimal, mujahadah. Agar Allah itu pantaskan kita itu menjadi penghuni surga. Ini kata Nabi, kejarlah. Kalau berbicara tentang takdir kan sesuatu yang kita nggak pernah tahu, dan ketika Allah membolak-balikkan kan kita juga nggak tahu. Maka apa alasan kita kemudian berpasrah-pasrah dengan terlenanya kehidupan sehingga kita lupa dengan Allah Maha membolak-balikkan takdir? Toh ini analoginya nih Bapak Ibu, supaya mudah memahami gini. Misalnya nama salah satu A misalnya
namanya tertulis di lauh mahfuz ini ya, si A ini masuk neraka nih. Kita kan nggak pernah tahu ini misalnya, walaupun dalam bahasa akidah nggak boleh misalnya, tapi ini supaya mudah memahami. Karena si A itu bermujahadah beliau, sungguh-sungguh beramal dan sebagainya, kan Allah Maha Kuasa untuk merubah si A ini dimasukkan ke penghuni surga. Takdir itu seperti itu, Bapak Ibu. Iya, jadi nggak boleh kita memahami udah tertulis kok nggak mungkin juga berubah, nggak bisa. Allah yang Maha membolak-balikkan, memindah si A dipindah-pindah. Allah yang Maha tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang kita alami besok itu artinya sudah menjadi takdir Allah. Dan itu semuanya Bapak Ibu rahmati Allah, itu tergantung juga dengan ikhtiar kita dalam mujahadah itu. Maka nggak ada istilah pasrah. Islam tidak menganjurkan pasrah, tapi Islam menganjurkan berserah. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan nggak bisa dengan jari. Ada tuh, kan pernah tuh, kalau jarinya runcing itu subur. Kalau jarinya tumpul itu tidak subur. Apa hubungan jari dengan itu semuanya? Dalam surat At-Tin Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami bentuk manusia dengan susunan yang terbaik. Allah itu menciptakan manusia yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau ada manusia yang tidak terbaik, artinya ada faktor-faktor lain yang menghalanginya. Tetapi Allah sudah memberikan informasi bahwa manusia terbaik. Dan Allah yang Maha, bentuk mata kita bulat atau lonjong, bentuk hidung kita mancung ke depan atau ke dalam, warna kulit kita apa, itu kan takdir Allah. Kenapa manusia sibuk? Oh, ini kalau bentuk hidungnya kayak gini, ini biasanya masa depannya ini suram. Apa bentuk hidup? Dan itu ada. Untuk telinga, kemudian ya macam-macam. Ya Allah ya Rabb, saya beberapa kali menegur di media sosial dengan menginfok. Ya, menginfok. Saya infok. Ya Allah, assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Afan, anak selaku saudara menasihati antum. Kenapa antum sampai memposting hal seperti itu? Bukankah itu masuk dalam ranah ramalan? Cuman bercanda Ustaz. Katanya saya bilang, ya Allah, tidak boleh bercanda dalam urusan kesyirikan. Kalau bercanda itu muamalah. Bertanya Ustaz, Boleh silakan. apa bedanya tugas dia sama dukun Ustaz? Belum nyampe sana, Pak. Ada nyampe sana. Insyaallah. Ya, pertanyaannya bagus. Nanti kita sampai sana. Ini ramalan. Ini menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi. Kita nggak usah sibuk dengan itu. Insyaallah kita sibuk dengan ketaatan. Yang kedua, kahina, dukun. Masuk ini pertanyaan Bapak ini. Dukun, tukang sihir itu satu spesies. Jadi dukun itu pelaku kesirikan, seluruh dukun. Pokoknya kalau sudah dilabeli dukun itu pelaku kesirikan. Tapi jangan salah sebut, ini yang sering saya wanti-wanti. Ada ibu-ibu dulu sebelum banyak bidan di kampung, ada poliden. Yang bantu orang melahirkan kan ibu-ibu. Itu disebut dukun beranak. Kan itu nyebutnya. Nah, padahal ibu-ibu